elliptical contraction oleh kelompok 4 dengan anggota kelompok Sela Afiska NIM 220150511019, Dita Aulia Putri 220105110031, Aryadana Aulia Putra Gumilang 220105110060, Wardah Nuril Kamilah 220105110068. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang elliptical sentence. Elliptical sentence adalah kalimat gabungan di mana terdapat dua atau lebih subjek yang berbeda, akan tetapi memiliki predikat yang sama. Yang pertama, elliptical construction, yaitu penggabungan dua kalimat yang berbeda tetapi memiliki arti sama. Terus jadi ini combining two positive sentence, to atau so. Jadi yang rumus yang pertama yaitu subjek pertama plus auxiliary plus verb, and plus so plus auxiliary plus subjek kedua. Terus rumus yang kedua adalah subjek pertama auxiliary plus verb, and terus plus subjek kedua auxiliary plus to. Jadi auxiliary ini yaitu kata kerja bantu. Terus di sini ada contoh tentang verbal sentence with auxiliary. Yang pertama, contoh pertama, Andy will go to New York tomorrow. His brother will go to New York tomorrow. Jadi kalau kita menggunakan rumus yang pertama itu menjadi Andy will go to New York, and so will his brother. Kalau kita menggunakan rumus yang kedua, Andy will go New York tomorrow, and his brother will too. Jadi ini juga sama maksudnya dengan kalimat yang atas ini. Ya, begitu. Waalaikumsalam. Verbal sentence with no auxiliary. Verbal sentence with no auxiliary adalah kata kerja yang tidak menggunakan kata bantu. Struktur ini seringkali digunakan untuk menghindari pengulangan kata kerja yang sama. Dalam verbal sentence with no auxiliary, kita harus menentukan antara simple present atau simple past tense. Jika simple present, maka kita menggunakan do atau does. Jika menggunakan simple past tense, maka kita menggunakan did. Rumus dari verbal sentence with no auxiliary yakni subjek 1 plus verb, and plus so plus do atau does atau did plus subjek 2. Rumus yang kedua yakni subjek 1 plus verb, and plus subjek 2 plus do atau does atau did plus to. Mari kita lihat pada contoh kalimat berikut. Brandon speaks English, Matt speak English. Pada kalimat tersebut terdapat dua kata kerja yang sama. Maka dari itu, kita perlu menghilangkan salah satunya dan menggantikannya dengan do, does, maupun did. Pada kalimat tersebut, Brandon sebagai subjek pertama dan Matt sebagai subjek kedua. Sesuai dengan rumusnya, yakni subjek pertama, lalu kata kerja and plus so plus do atau does atau did plus subjek 2. Maka dari itu kita perlu menganalisa kalimat tersebut merupakan simple present tense atau simple past tense. Kalimat tersebut merupakan simple present tense, maka dari itu elliptical contraction-nya berubah menjadi Brandon speaks English and so does Matt. Lalu untuk contoh yang kedua yakni menggunakan to untuk menggabungkan dua kalimat positif, maka rumusnya yakni subjek pertama plus verb plus and plus subjek kedua plus do atau does atau did plus to. Maka elliptical contraction-nya berubah menjadi Brandon speaks English and Matt does too.
Contoh yang kedua yakni John went to Jogja last night, I went to Jogja last night. Kalimat tersebut menunjukkan simple past tense, maka elliptical contraction-nya berubah menjadi John went to Jogja last night and so did I. Jika menggunakan to, maka berubah menjadi John went to Jogja last night and I did too. Nominal sentence yakni kalimat yang menggunakan kata benda atau kata sifat. Rumus dari nominal sentence jika menggunakan so untuk menggabungkan dua kalimat yakni nominal sentence and plus so plus to be plus subjek kedua. Jika menggunakan to untuk menggabungkan dua kalimat positif, maka nominal sentence and plus subjek kedua plus to be plus to. Mari kita lihat pada contoh kalimat berikut. The bag is expensive. The wallet is expensive. The bag di sini berfungsi sebagai subjek pertama dan the wallet berfungsi sebagai subjek kedua. Kita perlu menghilangkan kata expensive pada kalimat kedua dan menggantikannya dengan so maupun to. Jika menggunakan so, maka elliptical contraction-nya berubah menjadi the bag is expensive and so is the wallet. Jika menggunakan to, maka elliptical contraction-nya the bag is expensive and the wallet is too. Yang kedua ada combining to negative sentence. Rumusnya negative sentence and plus neither plus auxiliary be, do, does, or did plus subject to. Dan yang kedua ada negative sentence and plus subject to plus auxiliary be, do, does, or did not plus either. Contoh yang pertama ada Sam can join the meeting. Joe can join the meeting. Artinya Sam tidak bisa ikut rapat. Joe juga tidak bisa ikut rapat. Elliptical construction yang pertama, Sam can join the meeting and neither can Joe. Artinya, Sam tidak bisa ikut rapat, begitu juga dengan Joe. Dan yang kedua, Sam can join the meeting and Joe can either. Artinya, Sam tidak bisa ikut rapat dan Joe juga tidak. Artinya, Joe juga tidak bisa ikut rapat, begitu. Sebenarnya, kedua kalimat ini memiliki arti yang sama, tetapi hanya penyusunan kata yang berbeda. Neither itu diletakkan sebelum subjek. Either diletakkan di akhir kalimat sesudah subjek. Contoh yang ketiga ada Carla doesn't speak Spanish. Her friend doesn't speak Spanish. Artinya, Carla tidak bisa berbicara bahasa Spanyol. Temannya tidak bisa bahasa Spanyol. Elliptical construction yang pertama, Carla doesn't speak Spanish and neither does her friend. Artinya, Carla tidak bisa berbicara bahasa Spanyol, begitu juga dengan temannya. Dan kedua ada Carla doesn't speak Spanish and her friend doesn't either. Artinya, Carla tidak bisa berbicara bahasa Spanyol dan temannya juga tidak bisa. Seperti itu. Contoh yang ketiga ada Kina barely sleeps before midnight and barely sleeps before midnight. Artinya, Kina hampir tidak tidur sebelum tengah malam. And hampir tidak tidur sebelum tengah malam. Elliptical construction yang pertama, Kina barely sleeps before midnight and neither does Anne. Artinya, Kina hampir tidak tidur sebelum tengah malam. Begitu juga dengan Anne. Dia tidak bisa tidur tengah malam, seperti itu. Dan yang kedua ada Kina barely sleeps before midnight and Anne
does not either. Artinya, Gina hampir tidak tidur sebelum tengah malam. Dan Anne juga tidak. Seperti itu ya, hampir sama, cuman penataan kata yang berbeda. Oke, yang selanjutnya yakni combining opposite statements dalam kurung but. Jadi combining opposite statement ini merupakan penggabungan dari dua kalimat yang memiliki perbedaan atau dua kalimat ini saling bertentangan, sehingga ada penengahnya untuk melihat kalimat ini itu perbedaan dan pertentangannya ada di mana. Dan combining opposite statement ini mempunyai kalimat positif dan kalimat negatif, di mana kalimat positif itu terdiri dari rumus but plus subject plus auxiliary be dalam kurung do, does, did, dan not. Sedangkan pada kalimat negatif memiliki rumus but plus subject plus auxiliary atau be dalam kurung do, does, atau did. Jadi perbedaannya jika kalimat positif itu memiliki rumus yang bertambahan not, sedangkan negatif tidak. Nah, berikut adalah contoh dari penjelasan kalimat sebelumnya. Contoh yang pertama, Joe is reading a novel, but Andy isn't. Joe itu membaca novel, tapi Andy nggak melakukannya atau tidak membacanya. Dan jika kita posisikan mengikuti rumus, ada dua contoh. Yang pertama, Joe is reading a novel, but Andy isn't. Dan yang pertama ini kan Joe itu membaca novel, tapi Andy tidak membaca novel. Dan yang kedua ini dibalik. Yang pertama ini, dan yang kedua dibalik, Andy isn't reading a novel, but Joe is. Yang artinya, Andy tidak membaca novel, tapi Joe melakukannya. Nah, seperti itu. Dan yang kedua, contoh yang kedua, my brother finished his task last night. My sister didn't finish her task last night. Dan ketika kita gabungkan menjadi dua rumus, menjadi my brother finished his task last night, but my sister didn't. Yang kedua, my sister didn't finish her task last night, but my brother did. Sehingga dari contoh-contoh kalimat di atas dapat disimpulkan bahwa di setiap kalimat akan ada pembanding untuk menyatakan bahwa ada subjek yang melakukan ini dan subjek lain itu tidak melakukannya. Jadi ada pembanding atau pembeda, sehingga kalimat itu dapat dikatakan elliptical construction. Oke, kita beralih kepada contoh soal. Yang pertama, the weather is nice, the park is beautiful, and the day is A due to, B is to, and C is neither is. Untuk jawabannya ini adalah is to, dikarenakan the weather is nice, cuacanya bagus dan taman itu indah atau cantik. Dan hari ini adalah, kan di situ ada is yang mana dari kalimat sebelumnya, the weather is nice, the park is beautiful, and the day is, itu kan keberlanjutan ya, kan cuaca hari ini bagus, lalu tamannya indah, dan hari ini itu juga menyenangkan. Yang artinya dalam satu hari itu ketika ada cuaca yang bagus dan taman yang cantik, is to itu menyambung karena pola kalimatnya mengikuti subjek dan keterangan yang ada di kalimat sebelumnya yang menyatakan keterangan nice, beautiful, sehingga nice dan beautiful itu kan hampir sama, hanya saja pemakaiannya di kalimat yang berbeda. Jadi is to adalah jawaban yang tepat untuk mengisi soal di nomor 1 ini. Nah, selanjutnya untuk soal yang kedua ini hampir sama dengan example yang ada di slide sebelumnya. He doesn't like watching boxing, bla bla bla. Yang A, but I do. Yang B, and I am too. Yang C, and so I am. Dan seperti penjelasan yang di awal tadi, kalimat elliptical construction yang mengandung but itu kan menyatakan perbandingan atau perbedaan dari dua pernyataan yang bertentangan. Sehingga ketika di nomor 2 ini
dia tidak suka melihat boxing, pertarungan atau tinju. Ketika ada subjek satu yang tidak suka melakukan, otomatis subjek satunya kan suka melakukan. Itu kan digunakan untuk menyatakan perbandingan, sehingga jawaban dari nomor 2 adalah yang A, but I do. Karena yang di awal itu kan he doesn't like, dia nggak suka. Tapi aku suka. Subjek pertama nggak suka melakukan hal tersebut, tapi subjek kedua suka untuk melakukan hal tersebut. Kenapa kok bukan B atau C? Karena subjek and I am itu dan and so I am itu tidak kontras dengan kalimat pernyataan tersebut. Seperti itu. Sekian penjelasan dari kelompok 4. Mohon maaf apabila ada kurang dan salah dalam memberikan penjelasan ataupun pengertian dan contoh soal. Kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.